Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah soal penalaran matematika SNBT 2023 part 2. Part 1 sudah bisa ditonton di video sebelumnya ya. Soal penalaran matematika ini soalnya sangat panjang. Biasanya ditanyakan 2 soal atau 3 soal. Maka teman-teman harus paham model soalnya dan harus paham tentang literasi atau bacaannya. Kenapa? Kalau tidak paham maka akan sulit mengerjakan, dan intinya apa? Ada 2 atau 3 soal ini kalau benar semua maka akan menambah nilai maksimal di TPS-nya. Untuk kognitifnya atau kuantitatifnya sudah ada di prediksi 15 video prediksi SNBT 2023, silakan dipelajari, cari di playlist. Dan untuk materi atau konsepnya itu ada 10 video yang sudah Kim UD buatkan untuk teman-teman semua dalam mempersiapkan SNBT 2023. Perlu diingat untuk Soshum maupun Sentek pada tahun ini 2023 tidak diujikan, sehingga teman-teman harus mulai dari sekarang harus belajar tentang TPS, karena yang diujikan hanya TPS saja yang meliputi penalaran matematika, kemudian potensi kognitif, kemudian literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris ya. Jadi ada 4 itu yang akan diujikan. Nanti penalarannya ada penalaran matematika dasar dan ada penalaran matematika yang sangat sulit sekali ya. Tapi kemudian akan membuatkan ke teman-teman semua part 1, part 2 dan seterusnya. Supaya apa? Supaya teman-teman siap untuk bertarung di SNBT 2023. Oke, seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, ini soalnya sangat panjang sekali, teman-teman harus membacanya. Ingat, soalnya pengerjaannya hanya membutuhkan kurang dari 1 menit, sehingga dalam membacanya teman-teman harus fokus ya. Itulah model soal penalaran matematika. Oke, kita coba kita analisis model soalnya bagaimana, kemudian apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Oke, memasuki tahun ajaran baru, setiap sekolah akan mengadakan penerimaan siswa baru yang dikenal dengan namanya PSB atau PPDB ya, kadang-kadang ada yang menyebutkan seperti itu, dengan tujuan untuk menyeleksi calon peserta didik baru untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, disertai beberapa macam jalur penerimaan. Penerimaan siswa baru di SMAA ya, pada tahun 2021 diikuti sebanyak 4.000 siswa. Jadi yang berminat untuk ke SMAA ini adalah 4.000 siswa yang berminat, tetapi hanya 1/5 yang memenuhi kriteria penerimaan. Jadi yang memenuhi itu hanya 1/5-nya. Oke. Dari calon siswa yang memenuhi kriteria tersebut hanya 3/8 bagian yang bisa diterima di SMAA. Jadi teman-teman membaca ini sudah punya gambaran, ternyata yang berminat, yang mau mendaftar di SMAA itu adalah 4.000 siswa. Hanya 1/5 yang memenuhi kriteria penerimaan ya. Mungkin ada yang kurang fotonya, atau mungkin kurang rapotnya tidak dibawa nilai yang disyaratkan di sekolah tersebut, sehingga hanya 1/5 yang memenuhi kriteria penerimaan. Dari calon siswa yang sudah memenuhi kriteria tersebut hanya 3/8 bagian yang bisa diterima di SMAA. Nah, dari situ sudah paham ya arahnya kemana. Sekarang pertanyaannya ada 2 soal, yaitu nomor 3, nomor 4. Loh, Kak, ini kok sudah nomor 3, nomor 4, nomor 1, 2-nya di mana? Nomor 1, 2-nya ada di part 1 ya, ada di part 1. Sama soal penalaran matematika SNBT 2023. Silakan dipelajari juga yang di part 1 supaya nanti paham. Model lain nanti kalau ada keluar teman-teman bisa mengerjakan dan hasilnya benar ya. Oke, soal nomor 3 ini yang ditanyakan apa? Jumlah siswa baru yang memenuhi kriteria penerimaan adalah berapa? Nah, itu yang ditanyakan.
Apakah 700 siswa? Apakah 800 siswa? Apakah 900 siswa? Apakah 1000 siswa? Apakah 1100 siswa? Nah, ini pasti paham ya. Yang nomor 4 yang ditanyakan berapa persenkah atau berapa siswa baru yang diterima di SMAA dalam bentuk persen. Berapakah siswa barunya? Apakah nanti 5%? Apakah 7,5%? Apakah 12,5%? Apakah 15%? Apakah 17,5%? Lah, mencarinya dari mana? Dari total yang berminat tadi. Masih ingat tadi total yang berminat ada berapa? Ada 4.000 siswa. Jadi kita persentasenya dari yang berminat, bukan dari yang memenuhi kriteria. Hati-hati jebakannya di situ. Oke, supaya paham, yuk kita buatkan solusinya untuk soal nomor 3 dan soal nomor 4 di bawahnya sini ya. Ya, kita buatkan. Oke. Teman-teman kalau sudah paham tentang bacaannya ini aman ya. Biasanya kalau jarang tidak terbiasa dengan membaca seperti ini, maka kadang-kadang akan bingung. Apalagi kalau waktunya mau mendekati habis. Wah, pasti nanti akan istilahnya yang mana yang akan dipentingkan dalam teks seperti ini. Maka harus paham ya. Oke, kita buatkan solusinya di sini. Solusinya untuk soal nomor 3 sama nomor 4. Untuk soal yang nomor 3, saya tulis lagi ya, soal nomor 3. Yang diminta adalah berapakah jumlah siswa yang memenuhi kriteria. Ini belum diterima, hanya memenuhi kriteria saja dari penerimaan. Perlu diingat tadi, kalau kita ulang, bahwa yang berminat, yang siswa yang berminat, calon siswa ya, yang berminat di SMAA tadi, itu sebanyak berapa? Sebanyak 4.000 siswa. Oke. Yang memenuhi kriteria itu hanya berapa? Hanya 1/5. Berarti yang memenuhi kriterianya hanya 1/5. 1/5 dari mana? Dari 4.000 jelasnya ya. Karena yang berminat 4.000. Berarti nanti 1/5 kali 4.000. Oke. Nah, ini harus cepet-cepetan ya menghitungnya. Oke. 40 dibagi 5 itu ketemu 8. Berarti tinggal nolnya 2. Berarti ketemu 800. Inilah yang memenuhi kriteria untuk diterima di SMAA. Berarti totalnya adalah 800. Ini masih memenuhi kriteria loh ya, belum jadi siswa, belum diterima jadi siswa. Berarti jawabannya yang betul adalah yang B, 800. Ini soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4 yang ditanyakan apa nomor 4 itu? Berapakah persen yang sudah diterima, yang diterima di SMAA ini? Maka kita harus paham di sini dari 800 siswa yang memenuhi kriteria ini ternyata hanya 3/8 bagian yang diterima. Jadi kita harus mencari yang diterima hanya 3/8 bagian dari yang memenuhi kriteria. Ya, berarti kita cari 3/8-nya, berarti 3/8 dikali yang memenuhi kriteria adalah 800. 800 bagi 8, 100 kali 3 berarti 300. Ternyata 300 siswa. Kalau yang ditanyakan berapa siswanya bukan dalam bentuk persen, ini sudah selesai 300 siswa. Nah, sudah selesai. Tapi yang ditanyakan di soal ini ternyata adalah berapakah persennya siswa yang diterima dari peminatnya 4.000. Maka kita mencari persen siswa yang diterima dari jumlah peminatnya tadi adalah 300 dibagi peminatnya adalah berapa? 4.000.
dikali 100%. Oke, tinggal kita coret saja. Ini kita coret, kita coret, kita coret, kita coret. Berarti tinggal 30 dibagi 4 ya. 30 dibagi 4 ketemu 7,5%. Oke, inilah jawaban akhir ya, 7,5%. Maka option jawaban yang betul adalah yang B, seperti ini. Jadi intinya penalaran matematika teman-teman harus paham secara cepat ya, paham cepat tentang literasi membacanya ini, terus arahnya kemana. Jadi kalau sudah paham itu langsung kita ke yang ditanyakan ya, yang ditanyakan. Kenapa? Karena kalau terlalu lama maka teman-teman nanti waktunya akan habis, sehingga nanti untuk mengerjakan soal yang lain akan kesulitan juga. Oleh karena itu mulai dari sekarang harus sudah menyiapkan diri untuk belajar TPS, khususnya apa? Penalaran matematika dan potensi kognitifnya. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa nanti ada part 3, part 4 dan seterusnya. Silakan tonton terus di channel Kim UD. Semangat belajar, jaga kesehatan. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.